Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan mengungkapkan kepada Suqiantai keinginannya untuk bekerja sama membunuh Kaisar Taisu yang baru. Sehingga Senshi bisa memperoleh kemenangan dan Suqiantai mendapatkan kembali tahtanya. Setelah kesepakatan tercapai, Xiaoyan meninggalkan alam dewa kekacauan. Saat ini Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan simbiosis dari pusat kekuatannya. Namun dia bisa merasakan bahwa masih ada kemampuan tersembunyi yang belum terungkap. Seolah-olah kekuatannya masih belum cukup untuk memanifestasikannya. Dia juga bisa merasakan kehadiran pusat kekuatan lain yang mengandung kekuatan yang menakutkan di matanya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Saat mencoba merasakannya, seolah-olah ada energi misterius yang menyegel kekuatan itu, sehingga membuatnya tidak bisa mengakses atau bahkan menyentuhnya. Hal ini seakan menjadi peringatan bagi Xiaoyan bahwa kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, sehingga dia tidak layak untuk menggunakan kekuatan itu. Seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahu Xiaoyan terhadap kemampuan dari matanya semakin besar. Apalagi setelah dia tidak berdaya menghadapi keabadian para dewa tingkat kelima. Apakah ada banyak orang dari klan Yuan Shen yang memiliki dua pusat kekuatan? Ucap Xiaoyan segera bertanya kepada Jin Huan Shen yang pernah menjadi salah satu anggota terkuat dari klan Yuan Shen. Sebelumnya Xiaoyan hanya bisa berusaha mencari jawabannya sendiri. Tetapi sekarang setelah membawa Jin Huan Shen keluar dari gerbang kuno, Jin Huan Shen berjanji akan membantu Xiaoyan memahami kekuatan klan Yuan Shen. Meskipun sisa jiwa Jin Huan Shen masih berada di tubuhnya, namun Xiaoyan dapat merasakan bahwa jiwa itu semakin lemah seiring berjalannya waktu. Mungkin tidak lama lagi Jin Huan Shen yang pernah menjadi salah satu prajurit terkuat klan Yuan Shen akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini dan lenyap dari aliran waktu untuk selamanya. Meskipun masih samar-samar, aku bisa mengingatnya memang ada banyak orang yang memiliki dua pusat kekuatan di klan Yuan Shen. Ucap Jin Huan Shen segera menanggapi pertanyaan Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan merasa bahwa dirinya ternyata tidak begitu istimewa. Terlihat ekspresi wajahnya sedikit kecewa. Meskipun banyak yang memiliki dua pusat kekuatan, namun sangat sedikit yang mampu mengaktifkan kemampuan keduanya. Bahkan itu sangat jarang terjadi. Penjelasan Jin Huan Shen ini akhirnya mengangkat kembali semangat Xiaoyan. Bagaimana cara agar aku bisa mengaktifkan kemampuan dari pusat kedua ini? Tanya Xiaoyan dengan penuh semangat. Aku tidak bisa memastikannya. Banyak dari ingatanku yang sudah memudar. Jadi aku tidak bisa memberikan jawaban yang akurat. Pusat kekuatan adalah kekuatan unik dari klan Yuan Shen. Dan apakah seseorang bisa membangkitkannya tergantung pada bakat alami dan kekuatan diri mereka sendiri. Namun tetap ada hubungan antara kekuatan yang dimiliki dengan tingkat pencapaian seseorang. Penjelasan Jin Huan Shen tidak memberikan banyak detail. Tetapi dia menekankan bahwa kebangkitan kekuatan tersebut bukan hanya soal bakat, tetapi juga tentang pencapaian kekuatan yang lebih tinggi. Kau harus terus maju. Jangan berpikir bahwa batasannya yang sekarang adalah akhir. Klan Yuan Shen sangatlah kuat. Jika tidak, maka kami tidak akan pernah mampu menguasai begitu banyak orang kuat di dunia. Daging dan darah klan Yuan Shen menyimpan kekuatan yang luar biasa yang bisa melampaui imajinasi. Jika kau ingin menguasai kekuatan ini, kau harus menembus batas-batas yang ada dan menjadi dewa kuno. Kau memang bukan bagian dari anggota sejati klan Yuan Shen. Namun selama perjalanan ini,
Aku melihat sesuatu di dalam dirimu yang bahkan mereka tidak miliki. Kau berbeda. Kau memiliki jiwa yang kuat namun lembut. Meskipun kau seorang dewa, namun kau memiliki hati manusia. Dan justru hati itulah sumber kekuatan sejati. Selama perjalanan mereka, Jin Huanzhen telah mengamati setiap langkah Xiaoyan. Dan dia menilai bahwa Xiaoyan memiliki kualitas yang luar biasa. Kekuatan? Apa yang kau bicarakan? Aku masih terlalu lemah. Bahkan teman-temanku harus mengorbankan nyawa mereka untuk melindungiku. Itu tidak bisa disebut sebagai kekuatan, jawab Xiaoyan dengan getir. Sepanjang hidupnya, Xiaoyan berjuang untuk melindungi orang lain. Namun dia merasa jalan itu telah memberinya beban yang berat. Itulah yang membedakan dirimu, ucap Jin Huanzhen dengan bijak. Klan Yuanzhen telah lama kehilangan tujuan sejati. Mereka terbutakan oleh kekuatan besar yang harus dikejar. Namun kau belum melupakan hatimu, dan jalan yang kau pilih adalah jalan yang benar. Klan Yuanzhen memiliki cara yang berbeda dalam mengejar kekuatan. Mereka berfokus pada kebangkitan kekuatan darah dan tubuh mereka. Sementara Xiaoyan memiliki pendekatan yang lebih halus. Dia mengejar kekuatan melalui hati dan semangatnya. Namun di dalam hatinya, Xiaoyan masih merasa tidak puas. Dia telah berlatih dengan keras, tetapi seberapa kuat pun dia berusaha, kekuatannya selalu terasa sangat kurang. Di saat-saat menghadapi musuh yang lebih kuat, teman-temannya selalu harus melindunginya. Bahkan dengan kekuatan luar biasa dari Yue Li yang telah melepaskan seluruh kekuatannya dalam pertempuran terakhir, masih belum cukup untuk meraih kemenangan. Apakah kau tahu musuh yang kau hadapi terakhir kali adalah satu yang terkuat? Dia sudah berada di tingkat kelima dari keabadian para dewa, sebuah level yang dikenal sebagai inti bumi. Kekuatan seperti itu sangat jarang bahkan di dunia masa lalu. Hanya segelintir yang mampu mencapainya. Kekuatan itu setara dengan dewa kuno dari klan Yuanzhen. Dan hanya yang terkuat dari anggota klan Yuanzhen yang bisa menantang kekuatan seperti itu. Sekarang kau masih berada di tahap awal dari perbatasan kekuatan. Sudah sangat mengagumkan bahwa kau bisa bertahan sejauh ini. Kekuatan dewa kuno adalah sangat besar. Jika kau bisa mendapatkan tingkatan dewa kuno, kau pasti akan mampu menandingi mereka, ucap Jin Huanzhen berkata dengan penuh keyakinan. Bagaimana caranya aku bisa menembus batas? Apakah hanya dengan menyerap kekuatan inti bintang? Tanya Xiaoyan dengan getir. Sejak menembus tahap ini dia merasa kekuatan avatar Yuanzhen-nya telah terhenti selama waktu yang cukup lama. Meskipun Xiaoyan telah mencapai tingkatan alam leluhur, namun kekuatan fisik dan spiritualnya tidak berkembang lebih jauh. Bahkan dia merasa kekuatan klan Yuanzhen-nya stagnan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menerobos dewa kuno? Sebagai hasilnya, Xiaoyan mulai merasa ragu dan bertanya-tanya apakah ada jalan lain untuk membangkitkan kekuatan avatar Yuanzhen-nya. Pada saat ini Jin Huanzhen hanya merenung lalu menjawabnya. Ada jalan lain untuk membangkitkan kembali energi dan darah klan Yuanzhen, tetapi itu tidak mudah. Diperlukan bahan-bahan yang sangat langka dan berharga. Namun jika kau berhasil menemukan satu saja, kau bisa memulihkan kekuatanmu dengan cepat. Hanya mereka yang mengelola tubuh fisik yang akan menderita pada darah daging dan tulang dan inti bintang tidak akan banyak berguna lagi setelah kau menerobos ke alam leluhur. Jika kau ingin menerobos dewa kuno, kau harus menenangkan hati dan pikiranmu. Hanya dengan menghabiskan energi dan darahmu setiap saat, kau baru dapat melangkah lebih jauh. Budidaya tubuh fisik berbeda dengan alam, dan itu tidak memerlukan apa yang disebut dengan pencerahan atau kekuatan aturan. Bagaimanapun, semua kekuatan berasal dari pengalaman diri sendiri. Kau bisa mencoba menyeret bintang-bintang, tetapi kau dapat mencobanya dengan tidak menggunakan kekuatan tubuh keabadian fisik super raksasa. Gunakan saja kekuatanmu sendiri untuk menyeret bintang-bintang, sampai kau kehabisan energi dan darah. Jika satu tidak cukup, maka gunakan 2 bintang.
Jika 2 tidak cukup, maka gunakan saja 3 atau bahkan 100 bintang. Kata-kata Jin Huanzhen membuat mata Xiaoyan terus bersinar seolah-olah dia bisa melihat jalur kultivasi tubuh klan Yuanzhen. Pemulihan ki dan darah memang sangat lambat. Namun kau menguasai seni memurnikan pil. Mengapa kau tidak menggunakan ramuan pil untuk pemulihan? Itu juga akan memungkinkan tubuh klan Yuanzhenmu berkembang dengan pesat. Mendengar ini, Xiaoyan merasa sedikit memiliki harapan. Sebelumnya dia tidak pernah terfikirkan untuk memulihkan vitalitas tubuh keabadian fisiknya dengan pil. Dia merasa sepertinya bahan-bahan yang ada di dalam ruang limpu memenuhi semua syarat yang dibutuhkannya untuk memperkuat tubuh fisiknya. Jadi dia tidak akan kesulitan dalam mengumpulkan bahan-bahan obat. Namun untuk hasil maksimal, kau harus memisahkan latihan antara dirimu dengan avatar Yuanzhen. Hanya dengan begitu, kau akan meraih manfaat terbesar. Terlalu bergantung pada kekuatan avatar Yuanzhen bisa menjadi batasan bagi kemajuanmu. Mungkin itu alasan mengapa kau bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Selama ini Xiaoyan memang terlalu mengandalkan kekuatan avatar Yuanzhen-nya, sehingga menghambat kemajuan tubuh fisiknya sendiri. Mungkin ini penyebab dia sulit menerobos keabadian para dewa. Aku tidak punya pilihan, aku harus terus maju. Ucap Xiaoyan segera bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh tekad. Yang mulia dan ratu selalu melindungiku dari kematian. Kenapa aku tidak mencoba sepenuhnya dan melihat seberapa jauh aku bisa melangkah? Ucap Xiaoyan lagi. Saat ini Xiaoyan juga memiliki satu avatar jangkrik emas dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Avatar ini sangat kuat, bahkan mampu menelan kekuatan lawan dan menggunakannya untuk sementara waktu. Sehingga ini bisa menjadi opsi lain saat avatar Yuanzhen-nya berlatih di luar. Namun Xiaoyan belum sepenuhnya memahami kekuatan avatar ini. Sehingga di masa mendatang, dia berniat akan mempelajarinya lebih intensif. Keunggulan utama dari seni penggabungan tubuh miliknya adalah kemampuan untuk menciptakan beberapa avatar yang bisa bersatu dengan tubuh utamanya. Faktanya saat ini Xiaoyan memiliki 4 avatar, yaitu avatar pemakan jiwa, avatar Zuji, avatar klan Yuanzhen, dan avatar jangkrik emas. Namun dari semuanya hanya avatar klan Yuanzhen yang benar-benar bisa diandalkan. Avatar Zuji dan avatar pemakan jiwa sudah diserahkannya kepada Yetian. Dan Xiaoyan belum tahu sejauh mana kekuatannya sudah berkembang. Sedangkan untuk avatar jangkrik emas, Xiaoyan berniat memfokuskan latihannya pada avatar ini. Dia berpikir keras bagaimana cara mengubah rencana pelatihannya agar dapat tumbuh secepat mungkin dalam waktu yang singkat. Saat berikutnya di dalam bayangannya, avatar Yuanzhen perlahan keluar. Kemudian berubah menjadi cahaya merah yang melesat ke dalam kehampaan untuk berlatih sendirian. Menurut Jin Huanzhen, untuk bisa mencapai tingkat dewa kuno dia membutuhkan pengalaman, sehingga bisa meningkatkan kekuatannya lebih banyak. Oleh karena itu, Xiaoyan juga ingin mencari cara untuk mendapatkan pil tingkat dewa yang bisa mempercepat pemulihan energi avatar Yuanzhen. Bagaimanapun, pil biasa tidak akan banyak memberikan efek bagi avatar Yuanzhen yang bukan tubuh fisik. Jadi hanya pil tingkat dewa yang mungkin efektif. Seiring berjalannya waktu, mereka yang sebelumnya kelelahan dalam pertempuran sudah mulai pulih. Bahkan wajah pucat Yueli kini sudah kembali kemerahan. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya. Yueli, apakah kau baik-baik saja? Saat melihat Yueli yang membuka matanya, Xiaoyan langsung bertanya dengan nada yang khawatir. Ayah, aku sudah hampir sembuh. Ucap Yueli tersenyum dan berusaha keras agar Xiaoyan tidak cemas. Setelah kau melepaskan segel kekuatanmu, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Sepertinya kau telah berubah menjadi orang lain. Xiaoyan bertanya dengan penasaran dan merasakan ada yang salah. Ayah, Yueli juga tidak tahu. Menurut orang tua Tianzang, mungkin ini kepribadian keduaku.
Ucap Yueli tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia kembali menunjukkan sisi manisnya. Kepribadian kedua. Xiaoyan terkejut dan baru pertama kali mendengar hal semacam ini. Orang tua Tianzang bilang di kehidupanku sebelumnya, hal ini juga pernah terjadi. Biasanya muncul saat aku sangat marah. Ini adalah sisi dariku yang sangat kuat. Tetapi juga berbahaya karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ucap Yueli menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya. Kau memang sangat kuat, tetapi kau tidak bisa mengendalikannya. Saat itu kau bahkan tidak peduli seberapa kuat lawanmu. Ucap Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia bingung apakah ini berkah atau kutukan. Saat ini Yueli membalut tubuhnya kembali dengan perban segelnya dan menekan kekuatannya. Hanya dengan cara ini kondisinya bisa menjadi normal. Saat ini Xiaoyan menyadari bahwa kepribadian yang muncul sebelumnya bukanlah sekedar kepribadian kedua, melainkan seperti jiwa yang lain. Meskipun Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, dia mulai curiga bahwa ada rahasia lain di dalam tubuh Yueli. Dia juga merasakan bahwa kekuatan ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Bahkan jika itu menjadi pilihan terakhir, Yueli harus sangat berhati-hati saat menggunakannya sebelum mengetahui rahasia di baliknya. Yueli, ingatlah, kecuali dalam keadaan sangat darurat, jangan pernah membuka segelmu lagi. Apa yang tersegel di dalam tubuhmu bukanlah hanya kekuatan tetapi juga jiwa. Xiaoyan menatapnya serius, mata Yueli yang besar dan indah terkejut lalu dia mengangguk dengan patuh. Meskipun ayah belum tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ada yang salah dengan kepribadianmu yang lain. Ucap Xiaoyan, aku mengerti. Waktu itu aku hanya khawatir pada ayah hingga aku melakukannya. Jawab Yueli dengan wajah yang cemas. Pada saat itu, Yueli rela mengorbankan segalanya untuk Xiaoyan bahkan meskipun itu harus menukar dengan nyawanya sendiri. Apapun yang terjadi, yang terpenting baginya adalah melindungi Xiaoyan. Ayah tahu kau khawatir padaku, tetapi lain kali jangan terlalu gegabah. Ucap Xiaoyan sambil menatap Yueli dengan lembut dan mengelus kepalanya. Baik ayah, Yueli mengerti. Ucap Yueli. Sejak kecil Yueli dibesarkan di bawah perlindungan Raja Tianzang. Meskipun dia telah berlatih selama ribuan tahun, namun dia masih tetap polos dan tidak terbiasa dengan tipu muslihat dunia luar. Karena itulah dia masih memiliki hati seperti anak kecil dan hanya ingin melindungi ayahnya dengan segenap kekuatannya. Apakah kalian semua sudah pulih? Tanya Xiaoyan segera berdiri dan melihat ke sekeliling. Pada saat yang sama, suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan yang menandakan adanya pergerakan energi di sekitar mereka. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Xiaoyan memutuskan untuk menuju ke formasi teleportasi besar yang ditinggalkan oleh Ratu. Formasi yang semula rusak telah diperbaiki oleh tahanan roh dan bahkan ditingkatkan, sehingga kini bisa menampung lebih banyak orang dan memiliki stabilitas yang jauh lebih tinggi. Xiaoyan segera menyuntikkan energi dari lautan roh di dalam pagoda emas dan mengaktifkan formasi teleportasi. Seketika cahaya terang terpancar dari formasi dan menyelimuti mereka semua. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dalam sekejap mata. Tak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan tempat itu, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul. Itu adalah prajurit dari Taisu. Mereka datang untuk menyelidiki setelah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Namun saat mereka sedang mencari-cari, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Planet yang tadinya tenang meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga banyak prajurit Taisu tewas seketika. Sementara itu di alam dewa kuno, suasananya sangat sunyi, seolah-olah semua kehidupan telah lenyap. Dahulu tempat ini begitu makmur. Meski tidak ada yang rusak, namun sekarang bangunan-bangunannya tampak kosong. Pohon-pohon yang mengelilingi kota kuno ini juga telah layu, seakan kehilangan seluruh energinya, menyisakan suasana suram dan menakutkan. Dari kejauhan,
terdengar bunyi mendesing, dan beberapa sosok muncul di sekitar area tersebut untuk memeriksa sekeliling. Mereka adalah pasukan 50.000 keabadian para dewa dan tidak menunggu perintah Xiaoyan untuk melakukan ini. Di atas langit yang dingin dan suram, Xiaoyan belum berkata apa-apa. Namun para anggota tim Fearless merasa terkejut oleh pemandangan di depan mata mereka. Sebelum mereka pergi ke dunia bawah, tempat ini adalah rumah mereka. Saat berada di sini, mereka merasa aman dan nyaman. Namun sekarang tempat yang pernah mereka kenal ini tampak sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Mengapa semua ini bisa terjadi? Di mana semua orang? Segera mereka langsung bertanya dengan ekspresi kebingungan. Jelas mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat saat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.